Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman, MPD. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Manajemen Pendidikan, program Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Di sini kami kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Ibu Eni Yulianti, kemudian Bapak Sukamit, kemudian Ibu Nuzulia Fitriana, kemudian Bapak Basuki, dan Bapak Edi Siswanto. Di sini saya mewakili dari kelompok 6 akan memaparkan makalah, yaitu mata kuliah perencanaan strategik pendidikan dengan tema implementasi rencana strategis di sekolah. Di sini adalah yang kami pilih implementasi rencana strategis SMP Negeri 1 Nalumsari. Yang melatar belakangi dari penulisan makalah kami adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait dengan kepentingan kehidupan manusia, pendidikan harus dapat berperan untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Secara filosofis, pendidikan merupakan upaya mewariskan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Pengetahuan dibangun melalui upaya menumbuhkan partisipasi secara langsung dalam bentuk belajar. Keterampilan diperoleh melalui pelatihan yang berulang. Sedangkan penguasaan terhadap nilai-nilai dibangun melalui perencanaan, penyadaran, penghayatan, dan pembiasaan dalam hidup keseharian. Agar pendidikan mencapai tujuan, maka keseluruhan prosesnya harus terencana. Ini merupakan penegasan bahwa terdapat perbedaan antara pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini adalah 1. Bagaimana hakikat rencana strategis itu? Dan yang kedua, bagaimana implementasi rencana strategis di SMP Negeri 1 Nalumsari? Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1. Menjelaskan hakikat rencana strategis di SMP Negeri 1 Nalumsari. Yang kedua, menjelaskan implementasi rencana strategis di SMP Negeri 1 Nalumsari. Baik, mari kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat rencana strategis pendidikan. Rencana strategis dalam teori manajemen dikenal dengan istilah manajemen strategis. Konsep manajemen strategis sering digunakan dalam dunia bisnis. Dan dalam sistem manajemen modern mengimplementasikan konsep tersebut dalam sebuah organisasi. Lebih sering disebut dengan istilah rencana strategis, atau merupakan strategi yang direncanakan atau didesain sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian bagaimana implementasi rencana strategis di SMP Negeri 1 Nalumsari? Program sekolah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang disusun dengan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. 1. Menjamin agar tujuan sekolah yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina pendidikan, dan antar waktu. 4. Menjamin keterkaitan, konsistensi dan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 5. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. 6. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Kemudian ketercakupan rencana kerja sekolah atau RKS mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pilar pembangunan nasional. Di antaranya adalah 1. Pemerataan kesempatan.
Pemerataan kesempatan meliputi persamaan kesempatan, akses, keadilan, dan kewajaran. 2, yaitu peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan meliputi input, proses, output. Output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Kemudian 3, peningkatan relevansi. Kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan atau need, baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan, yang meliputi faktor dan subsektor. Rencana Kerja Sekolah (RKS) sebagai rencana strategis pengembangan SMP Negeri 1 Nalumsari tetap mengacu dan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip maupun tujuan dari semua peraturan Menteri Pendidikan Nasional di dalam 8 standar nasional pendidikan yang terdiri dari 1 standar kompetensi lulusan, 2 standar isi, 3 standar proses, 4 standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5 standar pengelolaan, 6 standar penilaian, 7 standar sarana dan prasarana, 8 standar pembiayaan. Rencana Kerja Sekolah (RKS) sebagai rencana strategis pengembangan SMP Negeri 1 Nalumsari tetap mempertahankan sifat partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan sesuai visi dan misi sekolah, dan spesifik, terjangkau, dan realistis. Rencana Kerja Sekolah di SMP Negeri 1 Nalumsari tahun 2016-2017 sampai 2019-2020 adalah rencana pengembangan sekolah jangka menengah atau 4 tahun yang berlandaskan pada filosofi, arah, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen dan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan peraturan perundangan lain yang relevan. Kemudian analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis. Peserta didik SMP Negeri 1 Nalumsari saat ini sampai 4 tahun yang akan mendatang berada di tengah-tengah lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengalami perkembangan yang sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah perilaku masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi makin rumit. Nilai-nilai kehidupan bergeser dan cara berkomunikasi pun berubah. 2. Kondisi pendidikan nasional saat ini. UNDP dalam laporannya pada tahun 2011 menempatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia Human Development Index Indonesia berada pada urutan ke-124 dari 183 negara di dunia yang disurvei. Posisi Indonesia itu masuk pada kelompok Medium Human Development yang peringkatnya berada pada tingkat 95 sampai 141. Jadi tidak terlalu jauh dari peringkat negara-negara yang masuk dalam kelompok Low Human Development di lingkungan ASEAN. HDI Indonesia pada urutan ke-6 di atas Vietnam, di mana Vietnam berada pada peringkat 128, Laos pada peringkat 138, Kamboja pada peringkat 138, Timor Leste pada peringkat 147, Myanmar pada peringkat 149. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya HDI Indonesia adalah mutu pendidikan dan mutu hasil didik. Bisa dilihat ya pada piramida di situ Indonesia berada di tengah. Kemudian yang ketiga adalah estimasi kondisi pendidikan masa datang. Menghadapi tantangan di tahun-tahun ke depan sebagaimana digambarkan di atas, pengelola satuan pendidikan perlu mendesain pembelajaran berbasis ICT dan multimedia. Itu artinya
Semua personalia pengelola sekolah, khususnya guru dan tenaga administrasi harus memantapkan kompetensinya di bidang ICT. Pengadaan laboratorium komputer, berkemampuan mengakses internet, laboratorium bahasa digital, laboratorium sains yang memadai, dan berbagai pengadaan perangkat multimedia merupakan keniscayaan yang harus diupayakan. Identifikasi tantangan nyata, yaitu mengantisipasi perkembangan ke depan. Sekolah perlu melakukan perencanaan strategis yang didasarkan pada tantangan nyata. Identifikasi tantangan nyata di sini dianalisis berdasarkan pada 8 aspek standar nasional pendidikan dan aspek-aspek lain yang relevan. Ya. Di sini kami akan memaparkan mengenai visi dan misi di SMP Negeri 1 Nalumsari. Visi SMP Negeri 1 Nalumsari adalah meningkat dalam prestasi, bersikap santun, dan berbudi pekerti luhur. Di mana indikator dari visi ini adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi dan terlaksananya pembelajaran yang berkualitas sehingga prestasi ujian sekolah, ujian nasional, dan lomba akademik meningkat. B. Terwujudnya warga sekolah secara sadar mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari di sekolah berdasarkan keimanan dan ketakwaan. C. Terwujudnya warga sekolah mengamalkan akhlakul karimah dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. D. Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler yang efektif sehingga terwujud adanya siswa yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan mampu menduduki peringkat 10 besar pada lomba akademik dan lomba non-akademik di tingkat kabupaten. 2. Misi. Misi dari SMP Negeri 1 Nalumsari adalah melaksanakan KBM secara efektif. B. Melaksanakan 5 tertib, yaitu tertib mengajar, tertib waktu, tertib administrasi, tertib pakaian, dan tertib belajar. Kemudian misi yang kedua mengamalkan nilai agama dan Pancasila. Kemudian melaksanakan 7K, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Tujuan sekolah sampai akhir tahun pelajaran 2019-2020. Ya, tujuan pendidikan SMP Negeri 1 Nalumsari dibagi menjadi 2, yaitu 1 tujuan umum dan 2 tujuan khusus. Tujuan umum SMP Negeri 1 Nalumsari adalah 1. Membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. 2. Meletakkan dasar kecerdasan pikir, kecerdasan hati, kecerdasan rasa, kebugaran raga. 3. Meletakkan dasar pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan estetika. Kemudian tujuan khususnya adalah 1. Terciptanya pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terwujudnya kesadaran siswa dalam melaksanakan ajaran agama melalui keinginan pembiasaan, berdoa pada awal dan akhir KBM, istighosah, sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan keagamaan lainnya. 3. Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang memadai sesuai standar nasional pendidikan secara bertahap. 4. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, aman, nyaman, dan tenang. 5. Terwujudnya administrasi sekolah yang tertib, lengkap, memenuhi standar nasional pendidikan. 6. Terwujudnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian, meningkatnya kesadaran siswa terhadap budaya tertib, disiplin, saling menghormati dan saling menghargai, meningkatnya perilaku akhlakul karimah antara warga sekolah dalam pergaulan sehari-hari, kemudian meningkatnya jumlah siswa dan rombongan belajar pada penerimaan siswa baru, kemudian menjadi 10 besar dalam lomba akademik dan non-akademik di tingkat kabupaten,
meningkatnya kesadaran dan keaktifan siswa dalam mengikuti KBM, sehingga tingkat ketidakhadiran siswa berada di bawah 2%. Nah, apa hasil yang diharapkan? Berdasarkan tujuan dan program strategis yang dirumuskan di atas, ditetapkan indikator-indikator kunci keberhasilan sebagai berikut. 1. Tercapainya atau terpenuhinya SKL. 2. Tercapainya atau terpenuhinya standar isi. 3. Tercapainya standar proses. 4. Tercapainya standar tenaga pendidik dan kependidikan. 5. Tercapainya standar sarana prasarana. 6. Tercapainya standar pengelolaan. 7. Tercapainya standar pembiayaan. 8. Tercapainya standar penilaian. 9. Tercapainya pengembangan karakter dan budaya bangsa. 10. Tercapainya pengembangan sekolah berbudaya lingkungan. Penutup, kesimpulan, rencana strategis merupakan rencana yang direncanakan atau didesain sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Rencana Kerja Sekolah atau RKS sebagai rencana strategis pengembangan SMP Negeri 1 Nalumsari tetap mengacu dan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip maupun tujuan dari semua peraturan Menteri Pendidikan Nasional di dalam 8 standar pendidikan nasional. Di antaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. SMP Negeri 1 Nalumsari menambahkan 2 standar lagi, yaitu standar karakter dan budaya bangsa dan standar wawasan lingkungan. Saran, rencana strategis di suatu sekolah perlu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar apa yang telah didesain menjadi acuan dalam perjalanan suatu sekolah. Demikian paparan dari kami kelompok 6. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.